Setiap kali kita dengar melodi Indonesia Raya, pasti ada getaran kan di dalam dada? Lagu itu udah jadi bagian dari jiwa kita. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya sosok di balik nada-nada yang begitu agung ini? Dan kenapa ceritanya, yang harusnya jadi simbol kebanggaan, malah menyimpan sebuah ironi yang begitu menyakitkan? Oke, kita mulai dari sini. Dari sebuah kutipan yang jujur aja, bikin kaget ya. Ini datang langsung dari keluarga Supratman sendiri. Satu kalimat yang rasanya nusuk tepat ke jantung persoalan. Gimana ceritanya sang maestro yang karyanya mengharumkan nama bangsa, tapi tempat peristirahatan terakhirnya justru dinodai oleh hal semacam ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang akan jadi pemandu kita dalam pembahasan kali ini. Untuk menjawabnya, kita bakal menelusuri perjalanan hidupnya yang luar biasa, pengorbanannya yang total, dan yang paling penting, berbagai kontroversi yang terus membayangi warisannya sampai detik ini. Yuk, kita mulai? Oke, untuk bisa paham paradoks ini, kita harus mundur dulu nih ke masa lalunya. Jauh sebelum Indonesia Raya tercipta, W.J. Rudolf Supratman adalah seorang musisi muda yang sangat berbakat dengan kehidupan yang mungkin gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semuanya berawal dari sebuah biola, hadiah ulang tahun ke-17 dari kakak iparnya. Dari situ, dia ikut mendirikan band jazz bernama Black and White, yang lumayan sukses loh, menghibur para elit dan pejabat kolonial Belanda. Tapi, coba perhatikan titik baliknya. Tahun 1924, ini krusial banget. Dari panggung musik yang gemerlap, dia terjun ke dunia jurnalisme pergerakan, sebuah pilihan yang mengubah total arah hidupnya. Coba deh, kita bayangin sebentar. Supratman itu udah punya segalanya. Karir musik yang cemerlang, hidup yang nyaman, uang yang cukup. Tapi semua itu dia tinggalkan. Dia menukar gemerlap panggung dengan jalan perjuangan yang sunyi, karena mata dan hatinya terbuka melihat penderitaan bangsanya. Ini pengorbanan yang, wow, luar biasa. Dan dari pengorbanan yang super besar itulah lahir sebuah mahakarya abadi. Lagu yang gaungnya bukan cuma nyatuin kita dari Sabang sampai Merauke, tapi juga bikin goyang fondasi kekuasaan kolonial pada saat itu. Kebayang nggak? Pemicunya itu bisa dibilang sepele loh. Sebuah artikel di koran yang bertanya, memangnya ada anak bangsa yang bisa menciptakan lagu kebangsaan? Buat banyak orang mungkin itu cuma tulisan biasa. Tapi buat Supratman, itu adalah sebuah tantangan, sebuah panggilan jiwa. Dan dia nggak pakai lama, langsung ambil biolanya, mulai merangkai nada-nada yang nantinya jadi detak jantung bangsa kita. Dan inilah momen puncaknya. Kongres Pemuda kedua. Coba bayangkan suasananya. Supratman berdiri sendirian di depan hanya dengan biolanya. Lagunya dimainkan instrumental, tanpa lirik sama sekali. Kenapa? Ya karena liriknya itu dianggap terlalu radikal, terlalu bahaya. Panitia takut banget Belanda bakal langsung ngebubarin kongres saat itu juga. Tapi ternyata, alunan melodi biolanya saja sudah cukup untuk menyihir seluruh ruangan, bikin semua orang terdiam dan meresapi semangat yang sama. Akibatnya, reaksi Belanda itu cepat dan brutal, nggak pakai basa-basi. Lagu itu langsung jadi simbol perlawanan terlarang. Kata merdeka, merdeka di dalamnya, wah bikin kuping mereka panas. Dalam sekejap lagu itu dilarang. Dan Supratman dalam sekejap berubah status. Dari seniman terhormat jadi musuh negara yang diburu. Sejak saat itu hidupnya nggak pernah tenang lagi. Karena terusir dan diburu, dia hidup berpindah-pindah dalam tekanan dan juga kemiskinan. Kesehatannya hancur. Dan disinilah takdir terasa kejam banget. Supratman wafat tanggal 17 Agustus 1938. Coba perhatikan tanggalnya. Sama persis 7 tahun lebih awal dari hari kemerdekaan yang dia impikan lewat lagunya. Oke, setelah kita lihat pengorbanan yang luar biasa tadi, sekarang kita balik lagi ke hari ini. Dan disinilah paradoksnya terasa, nyata banget dan jujur menyakitkan. Warisan yang harusnya kita jaga bersama-sama justru jadi carut-marut oleh berbagai kontroversi. Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari hal yang paling basic deh, tanggal lahirnya dia. Ini aja udah jadi perdebatan nasional loh. Di satu sisi, ada Kepres dari pemerintah yang menetapkan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional, berdasarkan kelahirannya. Tapi di sisi lain, ada keluarga dan bahkan putusan pengadilan yang sah yang menyatakan tanggal lahirnya itu 19 Maret. Jadi, ya menurut keluarga dan pengadilan, kita ini ngerayain Hari Musik Nasional di tanggal yang salah. Terus biolanya gimana? Instrumen yang jadi saksi bisu lahirnya Indonesia Raya. Di mana coba sekarang? Ternyata biola aslinya itu disimpan di gudang, bukan dipajang buat kita lihat.
Yang kita lihat di museum itu cuma replikanya. Keluarga bahkan bilang perawatannya seadanya banget pakai bawang putih dan camphor. Harapan mereka simpel banget sebetulnya. Biola itu direstorasi secara profesional dan ditempatkan di Istana Negara, di tempat yang semestinya. Nah, ini nih mungkin fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala. Lagu Indonesia Raya kan berkumandang tiap hari, di mana-mana, di upacara, acara kenegaraan, sampai pertandingan olahraga. Tapi tahu nggak berapa royalti yang pernah diterima ahli warisnya dari negara? Jawabannya yaitu 0 besar. Slide ini nunjukin kontras yang jujur aja kayak tamparan. Di satu sisi ada pejabat yang dijamin fasilitas dan pensiun seumur hidup. Di sisi lain, ada keluarga pahlawan yang karyanya menggetarkan jiwa bangsa setiap hari, tapi sama sekali nggak dapat apa-apa. Ini bukan cuma soal duit ya, ini soal prioritas kita sebagai bangsa. Siapa sih yang sebetulnya kita hargai? Dan ternyata masalahnya nggak berhenti di situ. Daftarnya masih panjang. Ada sengketa soal kepemilikan lagu lain, ada janji Presiden Soekarno untuk mengabadikan namanya di Monas yang nggak pernah terwujud. Dan yang paling ironis mungkin ya, lagu Indonesia Raya yang kita semua hafal di luar kepala itu ternyata cuma sepertiga dari versi aslinya. 2 stanza sisanya yang isinya penuh doa dan harapan sekarang hampir terlupakan. Semua fakta ini akhirnya membawa kita ke satu perenungan yang lebih dalam. Kisah Supratman ini benar-benar kayak cermin buat kita. Cermin yang memantulkan pertanyaan besar. Gimana sih sebenarnya kita, sebagai sebuah bangsa, memperlakukan pahlawan kita? Siapa yang kita ingat dan siapa yang sengaja atau tidak kita lupakan? Nah, inilah paradoks W.L. Supratman. Lagunya abadi, tapi makamnya di sebelah tumpukan sampah. Namanya jadi dasar hari musik, tapi tanggalnya aja masih jadi perdebatan. Biolanya yang tak ternilai, malah tersembunyi di gudang. Karyanya jadi milik seluruh bangsa, tapi keluarganya nggak terima sepeser pun. Sebuah potret yang membingungkan sekaligus memilukan. Dan kita sampai di akhir dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Apakah menghormati pahlawan itu cukup dengan upacara dan nyanyi-nyanyi aja? Atau jangan-jangan kita punya utang yang lebih besar? Utang sejarah, utang moral yang harus kita bayar. Bukan cuma ke Supratman, tapi ke semua pahlawan yang udah mengorbankan segalanya buat nama Indonesia.